Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Kita kembali berjumpa dalam ibadah kita hari ini. Mari persiapkan seluruh hidup kita untuk kita meninggikan Tuhan kita, menyembah Dia Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Mari katakan sama-sama, seluruh jiwaku Tuhan, seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembahmu ya Allahku.
Hosana bagimu Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Kuyara lawa shikana yara lamo. Jesus, Jesus. Oh, haleluya. Kami bawa pujian, kami ucapan syukur kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. Haleluya. Kuyara lawa yara lawa shikana yara lamo. Jesus, ini ucapan syukur kami, sebab Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuyara lawa shikana yara lamo. Oh, Jesus. Kuyara lawa yara lawa shikana. Jesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Say, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Say, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kuyara lawa shikana yara lamo. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuyara lawa shikana yara lamo. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name.
Haleluya buat Tuhan kita. Allah yang luar biasa. Haleluya. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Mari bersama-sama kita melaspakan shalom dan damai sejahtera. Yang pertama untuk Indonesia. Yang kedua atas pulau-pulau yang ada. Bahkan teristimewa atas pulau Sumba. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama sahabat Kristus. Saya mengundang teman-teman yang dari Flores, dari Sumba, dari Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu. Dan ada beberapa teman juga dari Sidoarjo yang lain, dari Surabaya, Lombok, Jakarta, Malaysia, Taiwan, Singapura. Mari sama-sama melepaskan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Amin. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh dan sebut nama kota saudara masing-masing. Pulau Sumba. Doa buat damai di Pulau Sumba. Doa buat damai di Pulau Sumba. Doa buat damai di Pulau Sumba. Pulau Sumba penuh damai. Katakan shalom, 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 shalom. Indonesia, Indonesia penuh damai. Pulau Sumba, Pulau Sumba penuh damai. Hati kami penuh damai. Kami melepaskan damai sejahtera atas seluruh Indonesia, bahkan kota-kota dimanapun berada. Kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Dan shalom, damai sejahtera menyertai atas setiap kota, bahkan setiap pribadi-pribadi yang ada. Kami bersyukur hari ini untuk semua proses pemilihan yang sudah berjalan. Kiranya damai sejahtera menyertai kami dan sukacita karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bicara tentang kingdom culture ya Tuhan. Jadikan budaya-budaya kerajaan ada bersama dengan kami. Dan kami melatih diri untuk terbiasa ditinggal dalam kerajaan hidup dan gaya hidup bagi kerajaan Allah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku dan shalom buat kita semuanya. Sekali lagi mari kita memasuki minggu ini dengan sukacita Tuhan. Karena Alkitab saya berkata singa muda boleh kelaparan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik, yang setuju. Katakan amin. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Memasuki bulan yang baru, Desember. Orang Jawa bilang Desember itu gede-gedenya sumber. Sumber berkat, sumber rezeki, sumber kesehatan, sumber kemenangan. Fokus kepada Tuhan. Amin. Dan jangan fokus kepada berkatnya. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah. All this thing. Saya banyak menemukan orang-orang yang dulunya berjuang dari nol. Kemudian diberkati. Setelah diberkati, saudara, dia lupa kepada sumber berkatnya. Tapi fokus kepada berkatnya. Katakan sama-sama, nenek bilang berbahaya. Haleluya. Hari ini kita akan membahas bersama-sama dalam waktu yang tidak lama tentunya. Yaitu bicara tentang
advancing kingdom culture. Ada kingdom culture part 1 dan hari ini kita masuk kepada kingdom culture part 2, seri 2. Dikatakan the kingdom come, the will be done on earth as it is heaven. Datanglah kerajaanmu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Saudara, ada satu pernyataan yang radikal tentang kebenaran firman Tuhan yang harus dan saudara mengerti tentang kingdom culture. Ada istilah tentang rediscovering of kingdom. Kata re artinya kembali. Kata discover artinya menemukan. Dan kingdom artinya kerajaan. Jadi rupanya orang-orang percaya harus membelokkan fokus kita kepada kebenaran, menemukan kembali rediscovering of kingdom, menemukan kembali tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Coba lihat slide yang ada di layar kaca saudara. Jadi Yesus mati, dengar baik, untuk kita, bukan agar kita bisa ke surga. No. Tetapi agar kita bisa menemukan kembali kerajaan Allah di muka bumi seperti di surga. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Sekali lagi, rediscovering of kingdom. Menemukan kembali tentang kerajaan Allah. Ada banyak orang sedikit dia berpikir kalau mati yang penting masuk surga. No. Rupanya kita memerintah di bumi. Yesus Kristus mati bukan untuk agar kita bisa ke surga. So pasti surga menjadi jawaban atas hidup kita. Akulah jalan dan kebenaran, tetapi agar kita bisa menemukan kembali kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi pertanyaannya buat kita, kapan kerajaan Allah hadir? Bukan saat kita mati ke surga, no. Alkitab berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu di Sidoarjo seperti di surga. Datanglah kerajaanmu di tokoku seperti di surga. Datanglah kerajaanmu di rumah tanggaku seperti di surga. Datanglah kerajaanku di masa depanku sekarang ini seperti di surga. Jadi the spirit kerajaan Allah, suasana kerajaan Allah, saudaraku, dihadirkan di tengah-tengah kita, bukan nunggu koit, bukan nunggu pulang ke rumah Bapa tanpa pamit. Termasuk kuasa Allah. Kingdom culture 1 Korintus 4:20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Perkataan. Tetapi dari apa? Kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan dalam perkataan melainkan dalam kuasa. Karena kerajaan Allah itu bukannya terwujud atas perkataan, melainkan atas kuasa. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang sedang mengalami pergumulan berat. Dan saudara merasa tidak mampu Pak Pendeta, tidak mampu Pak Wahyu. Ada nomor-nomor telepon di bawah saudara, di layar kaca saudara yang bisa dihubungi. Mungkin bagian multimedia bisa ditambahkan beberapa nomor telepon. Di belakang saya ada 19 pasukan doa para pendeta-pendeta yang mendoakan saudara. Sehingga banyak orang yang sedang, saudaraku, mengalami pergumulan, ditolong oleh Tuhan. Ada yang kanker, ada yang stres, ada yang setengah gila, dan semuanya. Maaf. Ada yang terikat oleh apapun yang ada roh dunia ini. Tapi satu persatu oleh hamba-hamba Tuhan. Kerajaan Allah tentang kuasa dinyatakan dengan segala kekuatannya. Jadi menghadirkan the kingdom of God, menghadirkan di pekerjaan saudara, di bisnis saudara, di hidup saudara. Saudaraku, bukan nanti Pak, Bu, tapi sekarang. Minggu ini saya dipertemukan dengan keluarga-keluarga yang perlu pemulihan. Dan praise the Lord, puji Tuhan.
Ketika mereka mulai cerita banyak tentang perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita. Di situ terakhir saya berkata, setan tidak suka kalian sepakat. Karena kalau sepakat, minta apa saja akan diberikan. Surga terbuka coy. Ayo sama-sama. Dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Hadirlah kerajaan Allah tentang kuasa dan kebenaran. Termasuk bisnis. Bapak Ibu, bisnis itu kasih karunia. Orang sulit berhasil tanpa kasih karunia, tanpa surga terbuka. Saya mengkonseling banyak pengusaha muda dan juga yang senior. Pertama, mengandalkan kekuatan sendiri. Rasa hebat, merapat dasar, punya pengalaman, punya titel dan sebagainya. Tapi akhirnya menyerah. Makanya ada istilah yang saya kemukakan tentang apa yang disebut dengan hustle culture. Kondisi yang terjadi karena seseorang ini memiliki motivasi tujuan bekerja yang melebihi batas waktu demi meraih kesuksesan. Wah, berdampak apa akhirnya? Hustle culture ini, dia kerja habis-habisan, tidak ingat waktu. Pokoknya apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Hustle culture adalah orang yang maniak bekerja dan dampaknya apa? Merusak keseimbangan hidup dan pekerjaan, work life balance, tidak balance dan berdampak buruk dari sisi kesehatan mental dan emosional. Istilahnya adalah budaya gila kerja milenial. Pak Emu tidak kan? Pak Emu tidak kerja di milenial kan? Budaya gila kerja milenial. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang dipulih dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepadanya yang dicintainya pada waktu apa? Pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesuatu yang menarik ketika bicara masalah hustle culture. Saudara, tanpa kasih karunia kita habis-habisan nol. Boleh sukses tapi bisa stres endingnya. Dan Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau pada waktu tidur. Ini bukan bicara untuk si pemalas, no. Tapi dibicara masalah kasih karunia. Dikatakan seperti yang sia-sialah kau bangun pagi-pagi. Oleh karena itu, saya baru saja juga mendoakan satu saudara yang ulang tahun. Ada satu kata yang selain nyanyi happy birthday, happy birthday. Saya cuma bilang selain panjang umur dan diberkati, yuk menikmati hidup dalam kasih karunia. Ketika pasangan suami istri salah satu diaken kita pergi ke Surabaya, anaknya wisuda. Saya telepon dia. Tokonya harus tutup 1 minggu, berapa Tio yang harus hilang. Saya cuma bilang, nikmati bersama dengan anak. Karena cari cuan haya, all sansa, tidak ada habisnya ya. Ini orang cari jen, ini orang cari cuan, ini orang cari gangdao. Oh, tidak ada habisnya. Ini bangun jam 7, pulang jam 10 malam. Ini orang tetap tiap hari lupa ke gereja, lupa Tuhan dan semuanya. Jangan hustle culture. Nah, Kingdom of Grace. Kita membahas tentang Kingdom culture dalam bagian yang sub yang saya buat adalah apa yang disebut dengan ini Kingdom of Grace. Ada banyak ini doktrin dasar yang kita pelajari bersama. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu men, tetapi pemberian Allah. Kelihatannya sederhana, kelihatannya biasa, kelihatannya sering kita dengar, dan sepertinya ini benar. No.
saudara dan saya tidak bisa menghapus dosa. Kesalahan kita, kebobrokan kita, masa lalu, biarlah masa lalu yang buruk dan semuanya kegagalan, kenajisan semua kita tidak bisa selesaikan kecuali oleh darah Yesus. Dan keselamatan tidak bisa diusahakan oleh yang namanya manusia. Sebab apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu karena pemberian Allah. Saudara boleh sukses, saudara boleh diberkati, saudara boleh sehat, saudara boleh naik tingkat, saudara boleh dapat jawaban. Sorry, semuanya only by grace. Kita akan melihat satu cerita yang sangat menarik tentang Kingdom of Grace di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Supaya mohon izin kita baca bersama-sama. Agak sedikit panjang tapi saya pendekkan, tapi tetap lengkap. Supaya kita mengikuti cerita ini yang sangat luar biasa. Lukas 15 ayat 11 dimulai. Baca sama-sama, kalau sudah di rumah ada iPod, ada iPad, ada handphone, ada Alkitab, Bible dan semua baca. Yesus berkata lagi ayat yang 11. Ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Pak, Bapak, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Jaluk warisan. Lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. 13. Beberapa hari kemudian anaknya bungsu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya, judi online, panti pijat, panti apalagi, mabuk-mabukan tentunya dan sebagainya, berpoya-poya. Saudara terjemahkan sendiri. Tapi ada yang menarik di bagian yang ke-13. Ada salah satu aktivis kita, saudaraku, yang luar biasa. Setelah bertobat, dia suka tiap malam, saudaraku, waktu malam minggu, suka habiskan puluhan juta, 40 sampai 50 juta hanya untuk, saudaraku, dugem. Hanya untuk menghabiskan dugem, saudara, dugem 40-50 juta dihabiskan. Dia bayar semuanya, dia minum, saudaraku, dan semuanya dilakukan. Tapi setelah bertobat sekarang, saudaraku, suka nabur. Dan dia tidak menyentuh yang namanya alkohol. Merokok masih enggak? Cuma sedikit masih merokok. Tapi dia berkata, "Pak, dulu setiap saya masuk diskotik 40-50 juta habis lebih. Tapi sekarang saya belokkan kepada kerajaan Allah." Keren banget. Dulu poya-poya, sekarang poyi-poyi. 14, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat miskin. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Itulah diriku, ku katakan padamu, agar engkau tahu siapa diriku. Melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu bayangkan, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Betul-betul kasihan deh lu. Lalu ia menyadari keadaan, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku harus di sini kelaparan. 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa," ini mulai bertobat, "terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai orang upahan Bapa." 20, maka bangkitlah si anak muda ini, ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh,
Ayahnya telah melihatnya lalu tergerak hatinya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendekatkan dia, lalu merangkul dia, lalu mencium dia. 21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa." Tetapi ayahnya keren, lihat. Ini kingdom grace. Tetapi ayah itu berkata kepada namanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaianlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." 23. Dan ambillah anak lembu tambun. Kalau di Sumba ini ambillah babi mai, itu Pak ya, maimu. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan mendapatkan kembali. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-24. Maka mulailah mereka bersukaria. Senantiasa kalau ada pertobatan, makanya Alkitab berkata satu orang bertobat. Berapa Pak? 1000. Seisi malaikat bertepuk tangan. Jadi ketika ada pertobatan, makanya mujizat terbesar dalam hidup kita bukan saudara sakit sembuh, yes itu bagian yang terbesar. Bukan saudara miskin diperkaya, yes itu keren. Saudara mengalami masalah ditolong, yes itu benar. Tetapi mujizat terbesar adalah pertobatan yang paling besar. Sebab anak itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan mendapat kembali, maka mulai mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika pulang dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian dari tarian dari tamborin dan anak-anak choir. 26. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya kepadanya, "Apa artinya hidup ini?" Semuanya itu, jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali." Kalau ini dikisahkan Pak Hengki sama Pak Emu gitu, Pak Hengki dulu sama Emu dulu. Tapi ini Pak Emunya bagus juga, bukan anak yang terhilang. "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayah keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayah, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku mendengar perintah ini Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing itu. Bersukacitalah dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta, deposito habis, babi satu kandang habis, bebek habis, kekayaan bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku." Dan keren banget lihat. "Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, yang telah hilang dan didapat kembali." Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, cerita ini sangat menarik dan sangat luar biasa. Bicara masalah kingdom grace, bicara masalah kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana cerita ini mengatakan bahwa anak-anak betul hancur. Tapi seorang Bapak yang sangat luar biasa, dan itu gambaran seperti Bapak di surga. Satu saat dalam pelayanan saya mengalami masalah yang begitu berat. Dan saya punya Bapak yang baik, Pendeta Dr. Timotius Arifin. Dia bilang gini, "Wahyu, kamu ke Bali. Saya ada kosong 2 hari ke Bali." Saya dalam keadaan struggle yang berat. Saya dalam keadaan putus asa. Saya dalam keadaan ada harapan. Itu fungsi seorang Bapak. Jadi gereja bukan hanya ketemu pemimpin, leader, Pak, Bu. Gereja ketemu Bapak. Makanya kalau panggil kita jangan Om Hengki, Om Wahyu, Om Emu, Om Adi. Anak keponakan dan Om tidak bisa bertumbuh. Panggil Bapak. Kalau di Sumba lebih keren lagi Bapak. Kalau di ini Bapak. Lebih kayak religius banget.
Sahabat Kristus, saya membangun pelayanan di Sumba bersama sekitar 13 cabang yang ada. Saya bukan hubungan hanya struktural sebagai seorang leader, pemimpin gembala senior dengan pendeta-pendeta dan anaknya. Tapi saya membangun kekeluargaan. Yang adik di jemaat kita saya panggil nama Tony. Saya panggil nama Joni. Saya panggil Leni. Saya panggil Yanto karena saya keluarga. Bukan pendekatan Bapak Yanto Luis yang terhormat. Tidak ketemu. Makanya ketika saya guyon, ketika saya ngobrol, kalau tidak salah Jumat ini ngajak makan. Saudaraku begitu rileks, ketemu Bapak. Bayangkan kalau saudara anak dengan Bapak, ketemu bapaknya. Misalnya saya anaknya Pak Hengki, anaknya kuliah. Dia datang kepada Pak Hengki, Bapak Hengki yang terhormat. Bapak tahu sepatu saya sudah jebol. Bapak, kiranya kalau Bapak berkenan, belikan saya sepatu. Dia anggap anak gila. Pak, ini kalau anak sama Bapak. Kalau punya rezeki belikan saya sepatu ya Pak. Iya anakku, kalau dapat arisan dikocok, kau saya belikan sepatu. Padahal uangnya sudah habis dikocok. Saudaraku, ketemulah bukan hanya leader pemimpin, tapi ketemu seorang bapak. Ada anak praktek ikatan dinas sudah lulus S1. Dulu waktu praktek begitu manis, begitu indah, begitu taat. Setelah lulus ikatan dinas di tempat kita, kok beda sekali karakternya. Dimarahi tetap aja. Saya panggil pribadi. Kamu bukan hanya ketemu pemimpin, tapi ketemu Bapak. Saudara tahu saya 2 hari di Bali, di rumahnya Pak Arifin, gembala saya. Pak Roni telepon, Pak, ono opo Pak? Di Senen opo? Dimarahi opo? Enggak itu Pak. Cuma ketemu diajak makan, dikasih baju, dikasih celana, dikasih sepatu, dikasih semuanya. Diajak makan keluar, diajak ke apotek, potong rambut. Mama Kristen juga tanya, Pak, ada salah apa sama Bapak? Tidak Mama, sampai saudaraku, sampai saya pulang. Hanya ditemani, diajak makan pizza, suami istri. Diajak apalagi Wahyu yang perlu. Diajak meeting di mall sama saya nemani dan saudaraku. Saya pulang 2 hari 2 malam pulang. Rasa saya dibapaki. Saya merasa tidak pernah sendiri. Saya merasa dicintai. Dan sampai hari ini saya kuat menghadapi segala tantangan. Pak, Bu, jika engkau jumpai berbagai macam kasus, jadilah seperti Bapak yang baik. Ampuni mereka. Bukan hanya kepada Bapak, istri, suami, anak-anak, tetangga semuanya, teman gereja. Bapak yang baik mengambil keputusan yang terbaik. Satu saat saya ditelepon Pak Roni, Pak Wahyu, nama ini siapa? Ini Pak, nama yang menjengkelkan buat saya. Pak, Kingdom Lifestyle. Nabur buat dia ya dalam kesusahan. Siap. Nabur di tempat yang orang tidak suka. Saudara lihat. Bapak mengambil yang terbaik. Di sini lebih dingin. Bapak mengambil yang terbaik. Coba Lukas 15:22, keren banget. Di tengah-tengahnya anaknya yang satu komplain, yang tengahnya sudah habiskan ke tempat-tempat yang jahat, tempat-tempat yang tidak terpuji. Bapaknya mengambil yang terbaik. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya apa? Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaianlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Hidup ini kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang membuat kadang-kadang menyentuh hati kita, yang membuat kita tidak bisa mengampuni. Saya terberkati dengan kehidupan Pak Hengki dan istrinya Ibu Pendeta Vince. Mohon izin, anaknya yang paling besar harus mengalami kecelakaan, maaf kata sampai dipanggil Tuhan. Dan disengaja. Tapi dia datang kepada saya berkata, apa yang harus lakukan?
tidak akan bisa menyelesaikan tanpa sebuah pengampunan. Mereka taat hari ini. Cucunya dia, muda-muda pasti punya cucu. Mereka bisa hormat keluarga, respect. Ini betul-betul. Padahal dulu seharusnya secara orang yang mendukung banyak. Ada Wakapolda, ada ahli hukum, ada semua punya relasi yang banyak. Tapi ada dia akan buat aja, bikin supaya kapok. Mereka berangkat ke Kupang dan menyelesaikan dengan Sialu. Dan hari ini dampaknya keren. Saudaraku, kita dihadapkan dengan berbagai macam hal. Mungkin dikorbankan hati kita. Haleluya. Lakukanlah kingdom grace. Seperti yang Bapak ambil dengan keputusan yang terbaik bapaknya. Bapaknya mengambil yang terbaik. Bapaknya yang mengambil yang terbaik apa? Yang pertama jubah yang terbaik. First ranking garment. Saudaraku, bicara masalah pengampunan. Nah, kamu boleh salah. Kamu boleh jahat. Kamu boleh menyusahkan orang tua. Kamu boleh habiskan harta. Tetapi bapaknya keren banget, gambaran Bapak di surga. Memberikan pengampunan. Bapak ibu saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Ketiga, ini adalah gambaran Bapak di surga. Kita punya kesalahan, kita punya masa lalu, kita punya dosa, kita punya apa saja. Kita dikasih jubah yang terbaik. First ranking garment. Yang kedua, Bapak mengambil keputusan, diberikan ring of authority. Kuasa dikembalikan. Keren banget. Tentunya atas harta Bapaknya. Saya sering bilang kepada teman-teman pendeta, ketika kau punya anak kuliah, kebutuhan begitu banyak, saya cuma bilang kalian napak tilas dari saya. Saya enggak punya apa-apa. Harus sekolahkan anak yang besar. Harus menyelesaikan S2 Hukum Internasional di UGM. Harus yang kedua, harus menyelesaikan kedokteran di Maranatha. Kita pendeta desa enggak punya apa-apa. Tapi karena Tuhan yang baik melayani raja, diberikan upah raja. Ring of authority. Sampai saat ini tidak kekurangan. Malah orang Sumba saya bilang kaboak, tambah gemuk. Karena setiap hari ada orang yang kirim uang, kirim makanan. Ada orang yang tergerak memberikan angpo buat saya. Praise God. Ini adalah disuruh Tuhan. Tapi yang ketiga, sepatu. Sandal of sonship. Tanggung jawabnya dikembalikan. Bapak ibu saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jika kita menjumpai dengan kasus yang seperti ini, ayo kita bertindak seperti Bapak dalam cerita ini, mengambil yang terbaik. Amin. Saya kalau tidak ketemu namanya Timotius Hardono, kita tidak ketemu Roni Daud Simeon, saya kalau tidak ketemu Timotius Arifin, tidak jadi pendeta seperti ini. Praise God. Karena ketemu Bapak yang baik. Jubah, cincin, sepatu diberikan. Mungkin anak-anakmu secara kandung lakukannya yang sama. Mungkin anak-anak rohani kita Pak Enggi yang di gereja lakukannya yang sama. Berikan garment yang terbaik. Yuk, supaya spirit kita berbeda. Hukum dunia gigi ganti gigi. Tetapi hukum firman Tuhan. Mari kingdom of grace kita kerjakan. Untuk anak buahmu mungkin ciak moco cuek-cuel. Mungkin siapa yang menjengkelkan. Saya ketemukan beberapa anak-anaknya jemaat menjengkelkan terhadap orang tuanya. Saya bilang ini akan lebih dipakai dasar daripada orang lain. Ada satu statement yang bagus. The kingdom of God. The gospel of the kingdom is the gospel of grace. The gospel of the kingdom is the gospel of mercy. Mungkin saudara agak sedikit dibeda antara grace dan mercy, hampir bertabrakan. Tapi saya terjemahkan buat saudara. Belas kasihan atau mercy disebut juga rahmat atau fokus kepada
tindakan Allah yang tidak memberikan kepada kita yang sepatutnya kita terima, yaitu penghakiman dan neraka untuk selama-lamanya. Tuhan bertindak. Itu mercy. Tapi kasih karunia atau grace bicara masalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita. Mengerti ya saudara? Karena kita tidak pantas untuk menerimanya. Jadi grace itu adalah mercy itu adalah tindakan Allah. Tapi grace itu adalah kasih karunia yang disediakan Tuhan, yang kita tidak layak menerimanya. Amin. Kalau bicara masalah kingdom culture di bagian sesi yang pertama yang dulu, saya bagikan ke Timur Leste juga, khotbahkan di Timur Leste juga di Bandung. Saya sekedar mengingatkan saudara, kingdom culture part 1. Yang pertama holiness. Yang kedua forgiveness, masih ingat? Yang ketiga adalah giving. Holiness adalah kekudusan. The hidden power of holiness, rahasia kuasa yang besar tersembunyi di balik kekudusan, melihat Allah dan melihat mujizat. Forgiveness, mengampuni, rahasia mengampuni. Benci, tapi rindu satu kali. Ketika pengampunan terjadi, kesembuhan tubuh, jiwa, roh kita akan terjadi. Yang ketiga giving, memberi. Itu kingdom culture yang pertama yang pernah saya bagikan. Tapi yang kedua, advance-nya lebih keren. Kita membahas tentang apa itu? Kingdom grace. Yang penuh dengan kasih karunia. Pengusaha-pengusaha sering datang sama saya. Kalian diberkati, ini baru pintu dan kasih karunia Tuhan. Saudara sukses, saudara diberkati, saudara sukses, saudara sehat, saudara hidup sampai hari ini. Dan saudara bisa pergi ke luar negeri, bisa buat apa saja. Jawabannya sederhana, hanya satu. Only by grace. Semua hanya kasih karunia Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Kerajaanmu datanglah dan kehendakmu jadilah. Jadi bukan nunggu ke surga, kita dipanggil ke surga, kita pulang ke surga, no. Tapi kerajaan Allah bisa hadir di tengah-tengah kita. Di rumah tangga saudara, di hati saudara, di hidup saudara, di mana rumah sakit saudara sedang berobat, di mana usaha pekerjaan saudara ada, dan sebagainya. Sambil persiapkan roti dan anggur. Kerajaanmu datanglah dan kehendakmu jadilah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Persiapkan roti dan anggur saudara. Saya jemput bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, kita punya alasan untuk marah. Kita punya alasan untuk kecewa. Kita punya alasan untuk membalas dendam. Kita punya alasan untuk membuat mereka lebih orang yang mengecewakan kita. Tapi kingdom grace, kasih karunia Tuhan, membuat kita sanggup seperti Bapak yang baik dalam cerita tadi. Pegang roti di tangan kananmu, supaya Tuhan memampukan kita untuk berjalan dalam kingdom grace.
Kristus. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Gambaran Bapa dalam cerita dalam firman Tuhan tadi adalah gambaran Bapa yang di surga. Kita begitu bobrok, kita gagal, kita buat dosa, kita buat apa saja yang tidak menyukakan hari bahkan sampai hari ini. Tangan Tuhan sedang terbuka dan darahnya tercurah buat saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang pertama, jika kita mengaku dosa, kita Allah setia dan adil sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan. Tapi yang kedua, mari kita sama-sama kingdom lifestyle. Kita mempraktekkan kingdom grace, kasih karunia untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita diselamatkan bukan karena kita hebat, bukan karena berbuat baik, tapi hanya karena Tuhan. Demikian juga, ayo kita sama-sama. Darah tercurah, nyawa dinyatakan buat kita. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa daripada darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dalam nama-Nya. Mari buka tangan. Minta kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari buka tangan bersama-sama. Memang tidak gampang untuk memiliki hati seperti Bapak tadi. Tapi ketika Roh Kudus memampukan, membuat surga terbuka, saudara mengalami banyak perkara dalam seluruh kehidupan ini. Mujizat, kemurahan, anugerah, dan hati Bapa bersama dengan saudara. Buka tangan dan Pendeta Hengki akan berdoa buat kita dan sekaligus menutup ibadah kita hari ini dalam berkat dan anugerah Tuhan. Silakan Pendeta Hengki. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah hidup dan berkuasa, tidak pernah berubah kuasa-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu pada kami dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hari ini kami percaya bahwa kami mulai minggu ini bersama dengan Engkau. Tangan-Mu menyertai kami, kuasa-Mu memperlengkapi kami Tuhan, dan kemenangan selalu mewarnai setiap langkah kami sebagai orang percaya dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kesehatan kami, dan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, dalam kemurahan Tuhan selalu, dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara semua. Salam, salam, salam.